Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 221. Di tengah kecemasan Din, di tempat lain pun Azarin merasakan gugup dan berdebar. Untuk kali pertama sejak mereka bercerai, dengan sadar dia mengajak Jenderal bertemu. Azarin tidak sendiri, tetapi ada Nadia di sampingnya. Nadia sendiri merupakan sekretaris Din. Langkah Azarin terasa berat memasuki kafe. Pandangannya pun ikut mengedar mencari sosok jenderal yang dia yakini sudah datang. Begitu melihat mantan suaminya itu, sedang duduk dengan santai di pojok kafe, langkah Azarin terhenti. Udara mendadak berkurang, keringat dingin terasa di telapak tangannya. Azarin menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran di dadanya yang kian menggila. Ini bukan kali pertama dia berhadapan dengan pria itu, tetapi entah kenapa, perasaan kali ini terasa berbeda. Ada kegugupan yang menyesakkan, bercampur dengan ketegangan yang tak bisa dia abaikan. Nadia, yang berjalan di sampingnya, menyadari keraguan itu. "Ibu gak apa-apa?" tanyanya pelan, seolah takut mengusik badai di hati Azarin. Azarin tak langsung menjawab. Pandangannya masih terkunci pada sosok pria di sudut ruangan. Jenderal duduk dengan santai, satu tangan menyangga dagunya, sementara tatapan tajamnya sudah lebih dulu menangkap kehadiran Azarin. Bibir pria itu melengkung tipis, entah senyum kemenangan atau hanya ejekan halus. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan Azarin. "Aku gak apa-apa, Nat," bisiknya lebih kepada diri sendiri. Nadia menggenggam tangan Azarin, memberinya sedikit keberanian. "Aku ada di sini. Ibu tidak sendirian." Azarin mengangguk lemah, dia menguatkan langkahnya, meski terasa begitu berat. Dengan napas yang sedikit tertahan, dia melangkah mendekat. Saat jarak mereka semakin dekat, Jenderal bergerak, menegakkan tubuhnya. Matanya tak lepas dari Azarin, penuh penilaian dan sesuatu yang tak bisa dia baca. Sudah lama sekali. Suara berat pria itu akhirnya terdengar. Nada suaranya terdengar santai, tetapi penuh makna tersembunyi. Azarin berhenti di hadapannya, berdiri tegak meski ada guncangan dalam hatinya. "Terima kasih sudah datang," ujarnya dengan suara setenang mungkin, meski dia tahu jenderal pasti bisa merasakan kegugupan yang dia sembunyikan. Jenderal menatapnya lebih lama, sebelum akhirnya menunjuk kursi di hadapannya. "Duduklah, Aza. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu akhirnya datang padaku." Azarin menghela napas, lalu melirik Nadia sejenak sebelum akhirnya menarik kursi dan duduk. Ini akan menjadi pertemuan yang panjang, dan dia harus memastikan hatinya tetap kokoh. 14. Selama beberapa menit Azarin duduk bersama dengan jenderal, tak ada obrolan yang berarti. Pria itu terlihat sibuk memainkan ponselnya, entah apa yang sedang dia lakukan. Azarin pun memilih menunduk, mencari kata yang tepat untuk memulai pembicaraan. Saking fokusnya memutar otak, Azarin tak menyadari jika atensi jenderal kini sudah teralih dari ponselnya. Pria itu menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya meneliti setiap detail yang ada di hadapannya, bukan hanya Azarin, tetapi juga wanita yang duduk di sampingnya. "Lucu sekali," ucapnya tiba-tiba, suara baritonnya terdengar rendah namun menusuk. Tatapannya tetap terkunci pada Azarin, tetapi jelas siapa yang dia sindir. "Aku kira pertemuan ini untuk kita berdua, tapi ternyata ada yang ingin jadi pengawas di sini." Nadia yang sedari tadi diam, mengulas senyum tipis. Bukan senyum takut, melainkan senyum yang penuh ketenangan. "Maaf, Pak," ucapnya sopan, "keberadaan saya di sini atas perintah Pak Din dan keinginan Bu Azarin sendiri. Selama tak ada perintah dari atasan saya untuk pindah, maka saya tetap di meja ini." Jenderal berdecak pelan,
Matanya kembali beralih pada Azarin yang sejak tadi lebih banyak menunduk. Jadi begini konsep pertemuan yang kamu tawarkan. Suaranya terdengar dingin, ketidakpuasan jelas tergambar di sana. Kalau begini, lebih baik kita batalkan saja. Azarin, yang sejak tadi berusaha menenangkan diri, akhirnya mengangkat wajahnya. Saya sudah menikah, Mas Jenderal, ucapnya tegas. Tolong pahami batasan itu. Jenderal mendengus sinis, lalu tersenyum miring. Oh, wanita yang sudah menikah tidak boleh duduk berdua dengan laki-laki lain. Ia mengangkat sebelah alisnya. Lalu, apa bedanya dulu ketika kamu masih menjadi istriku, tapi diam-diam bertemu dengan Din? Kamu pergi di belakangku, dengan dia. Azarin tercekat. Jenderal bersandar lebih dekat ke meja, suaranya lebih pelan namun menikam. Kamu bicara soal batasan, tapi dulu kamu sendiri yang menginjaknya. Azarin menarik napas panjang, berusaha mengendalikan gejolak dalam dadanya. Matanya menatap lurus ke arah jenderal, kali ini tanpa ragu. Mas Jenderal. Suaranya terdengar lembut, tetapi tegas. Saat itu, Din hanya seorang pengacara yang menangani kasus saya. Tidak lebih. Jika saya bertemu dengannya di luar, itu karena kebutuhan profesional, bukan hal lain. Jenderal mendengus pelan, sudut bibirnya tertarik dalam senyum sinis. Oh, jadi begitu. Dia menyesap kopinya dengan gerakan santai, lalu meletakkan cangkir itu kembali dengan suara pelan di atas meja. Lucu sekali. Dulu, saat masih jadi istriku, kamu bisa pergi menemuinya tanpa izin dariku. Tapi sekarang, matanya melirik Nadia sekilas. Kamu harus ditemani, harus diantar. Kenapa? Takut terbawa perasaan lagi? Atau suamimu yang sekarang overprotective? Azarin mengepalkan tangannya di atas pahanya, berusaha menahan emosi. Saya datang ke sini bukan untuk membahas masa lalu, Mas. Jenderal menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya berkilat tajam. Lalu, bagaimana aku bisa membahas masa depan, jika masa depanku sudah direbut oleh pria yang dulu hanya seorang pengacara? 15. Azarin terdiam. Jenderal tersenyum miring, menatapnya penuh arti. Dulu dia hanya seseorang yang menangani urusan hukummu. Sekarang, dia menangani seluruh hidupmu, sebagai suami. Kalau saja kamu benar-benar memahami marwah seorang wanita, seorang istri. Jenderal kembali bersuara, terdengar tenang, tetapi tajam bak belati. Seharusnya, saat itu kamu mencari pengacara wanita. Bukan pria. Bukan juga dia. Azarin mengerutkan kening, bibirnya sedikit terbuka di balik cadar, hendak membantah. Namun, jenderal sudah lebih dulu melanjutkan. Jangan lihat aku seperti itu, Azarin. Jenderal mendengus, menyandarkan tubuh ke kursinya. Kamu pikir aku tidak paham? Kamu dan Din, kalian menggunakan perkaraku sebagai batu loncatan untuk bersama. Kalian hanya menunggu celah. Menunggu saat dimana aku harus jatuh dan tersungkur, lalu kalian melangkah maju berdua. Azarin menggeleng cepat, dadanya naik turun menahan emosi. Mas Jenderal, jangan sembarangan bicara. Jangan memutarbalikkan fakta. Jenderal terkekeh pelan, tetapi sorot matanya gelap. Oh, aku memutarbalikkan fakta. Azarin, aku tidak mengelak. Pengadilan memutuskan aku bersalah, ya, aku terima. Aku selingkuh, dan aku akui kesalahan itu. Tapi jangan pikir aku buta. Jenderal mencondongkan tubuhnya, suaranya semakin pelan, tetapi menekan. Kalian menggunakan kesalahanku untuk melegalkan hubungan kalian. Terbukti, hanya 1 bulan setelah perceraian, Din sudah meminangmu. 1 bulan, Azarin.
Seorang wanita yang katanya terluka karena perselingkuhan suaminya, hanya butuh 1 bulan untuk menikah lagi. Azarin membelalakkan matanya, merasakan darahnya berdesir. Mas Jenderal, cukup. Jenderal tersenyum miring. Kenapa? Kena? Ya. Azarin menggertakkan giginya, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Dia tidak ingin mengungkit masa lalu, tetapi Jenderal memaksanya. Dia tidak ingin merobek luka lama, namun pria itu terus menguliti hatinya tanpa ampun. Mas Jenderal. Suara Azarin bergetar, tetapi tegas. Matanya menatap pria di depannya dengan sorot tajam yang tak bisa disembunyikan. Kamu bicara tentang logika. Oke, sekarang aku tanya, Mas. Di mana logikanya seorang suami selingkuh dengan kakak istrinya sendiri? Di mana logikanya seorang suami diam-diam memberikan rumah pada selingkuhannya di perumahan yang sama? Jenderal terdiam sejenak, tetapi bukan karena terpojok. Sebaliknya, dia malah menyeringai, tawa kecil lolos dari bibirnya. Ya, mungkin kamu benar, kamu memang tidak selingkuh dengan Din saat itu, ujarnya santai, tangannya mengaduk kopi dalam cangkir. Tapi bedanya apa, Asa? Jenderal mengangkat dagunya sedikit, menatap Azarin dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada sindiran, ada rasa terluka, dan entah apa lagi yang bercampur di dalamnya. Seperti yang sudah aku katakan. Suaranya terdengar lebih pelan, tetapi setiap katanya menancap tajam di dada Azarin. Wajar gak sih? Baru saja pengadilan memutuskan perceraian kita, kamu sudah menikah lagi. Kamu bahkan lebih dulu menikahkan aku dengan Alea. Sebesar apa sih hatimu? Azarin mengepalkan tangannya lebih erat. Dia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa semua yang dia lakukan saat itu adalah keputusan yang paling masuk akal di tengah kekacauan yang dibuat Jenderal, namun bibirnya seakan terkunci. 16. Jenderal tertawa renyah, tetapi tidak ada kehangatan di sana. Semua yang kamu lakukan tidak pernah masuk logikaku, Sa. Termasuk kamu menikah dengan Din yang katanya tidak pernah pacaran. Azarin merasakan jantungnya berdetak kencang. Bukan karena takut, bukan pula karena ragu. Tapi karena semua yang telah dia kubur dalam-dalam, kini digali kembali dengan kejamnya oleh pria di hadapannya. Jenderal menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Azarin dengan mata yang menyiratkan luka yang masih menganga. Namun di balik itu, ada kesan penuh gengsi, seolah dia ingin Azarin tahu bahwa dia masih berdiri, meski pernah jatuh. Asa, apa kamu benar-benar sudah melupakan semuanya? Tanyanya, suara Jenderal terdengar lebih dalam, lebih berat. Apa semudah itu kamu menghapus aku dari hidupmu? Aku ini, pria yang pernah hidup bersamamu selama 3 tahun. Azarin menahan napasnya, dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Namun, sebelum dia sempat menyusun kata-kata, Jenderal kembali melanjutkan, menggiringnya ke dalam pusaran masa lalu yang selama ini dia hindari. Aku masih ingat, saat aku berlutut di hadapanmu, memohon ampun. Jenderal mendengus pelan, menatap Azarin seolah menantangnya untuk menyangkal, dan dengan lantangnya, kamu berkata kalau kamu bukan Tuhan yang Maha Pemaaf. Kamu bilang kamu bukan sang pemilik sejuta kasih untuk memaafkan hambanya. Kamu ingat itu? Azarin mengepalkan tangannya di pangkuan, dadanya terasa sesak. Ya, dia ingat. Dia mengingat setiap detik peristiwa itu. Jenderal mendekat sedikit, mencondongkan tubuhnya ke meja. Apa karena saat itu aku lumpuh? Karena aku dipecat dari pekerjaanku. Apa kamu pergi karena aku tidak lagi sesempurna dulu? Karena aku tidak bisa lagi memberikan hidup yang kamu mau. Azarin mengangkat wajahnya, menatap Jenderal dengan sorot yang sulit diartikan. Bukan itu alasannya,
Mas." Suaranya terdengar lirih, tetapi tetap tegas. Namun, Jenderal hanya terkekeh pelan, menggeleng seakan tidak percaya. "Lalu apa?" "Karena saat itu kamu bertemu dengan seorang pangeran berkuda putih. Sosok yang lebih gagah, lebih mapan, lebih kaya. Dan tentu saja, lebih sempurna dibanding pria cacat yang tidak bisa memberi apa-apa padamu." Azarin menggeleng cepat, air matanya hampir menetes, tetapi dia menahannya. "Kamu tidak mengerti." Jenderal tertawa miris, matanya menatap Azarin penuh sarkasme. "Oh, aku mengerti, Asa. Sangat mengerti. Kamu bisa meninggalkanku saat aku terpuruk, tetapi sekarang kamu datang untuk memohon. Untuk meminta aku membebaskan kakakmu, kenapa? Kenapa tidak memohon saja pada suamimu itu? Bukankah dia jauh lebih punya power dibanding aku?" Azarin menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak beraturan, matanya menatap lurus ke arah jenderal yang kini tersenyum samar, senyum yang selalu sulit ia artikan antara kesedihan, kepahitan, atau bahkan amarah yang terpendam. "Aku tidak bisa kembali padamu saat itu, Mas." Suara Azarin terdengar lirih, namun tegas. "Karena aku tahu Kak Aleya jauh lebih mencintaimu. Aku tak ingin bersaing dengan saudariku sendiri. Aku tak ingin menjadi perempuan yang diklaim sebagai perebut milik orang lain." Jenderal mengangkat sebelah alisnya, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Aleya mengancammu, ya?" tanyanya dengan nada yang entah mengejek atau serius. "Dia bilang kalau kamu kembali padaku, dia akan mengakhiri hidupnya dan hidupmu juga." 17. Azarin tersentapat kata itu terlalu familiar, dia bahkan tidak perlu mengonfirmasi apapun, karena jenderal sudah menangkapnya dari bahasa tubuhnya. Jenderal tersenyum lebih lebar, tapi senyumnya penuh luka. "Jadi benar." Azarin menunduk, jari-jarinya mengepal di pangkuan. "Kamu tahu, Asa?" lanjut jenderal, suaranya merendah tetapi tajam. "Aku pun mengalami hal yang sama. Aku berada di bawah ancaman, takut kehilanganmu, takut melukai siapapun. Aku akhirnya memilih jalan yang salah, jalan yang membuatku terjebak dalam hubungan gelap yang bahkan aku sendiri benci." Azarin mengangkat pandangannya, matanya menyiratkan keterkejutan. "Kamu pikir aku menikmati itu?" Jenderal tertawa kecil, tetapi matanya tidak memancarkan kebahagiaan sedikitpun. "Aku bahkan tidak pernah benar-benar menyentuhmu saat itu. Rasa takut dan rasa bersalah terlalu besar menenggerogoti hatiku. Aku takut jika aku menyentuhmu, aku hanya akan semakin menanam luka yang lebih dalam." Azarin terdiam, ada sesuatu dalam kata-kata jenderal yang mengiris bagian terdalam hatinya. "Sekarang Aleya masuk penjara," lanjut jenderal, nada suaranya semakin rendah. "Seharusnya kamu bahagia, kan? Seharusnya kamu lega, bukan malah datang memohon kepadaku." Azarin membuka mulut di balik cadar, ingin membantah, tetapi jenderal sudah tahu, lebih dulu mengangkat tangannya, menghentikan niatnya. "Tapi aku pastikan," lanjut jenderal dengan nada penuh keyakinan, "permohonanmu tidak akan pernah aku kabulkan, Asa. Tidak akan pernah, kecuali kamu kembali padaku." Dada Azarin berdegup kencang. Dia menelan ludah, merasa dipojokkan tanpa celah untuk berlari. "Bagi aku, perpisahan kita dulu itu hanya keterpaksaan." Jenderal melanjutkan, sorot matanya menajam, menusuk ke dalam bola mata Azarin. "Dan hadirnya Din dalam hidupmu hanyalah sebuah pelarian. Kamu pikir dia obat yang menyembuhkan luka, padahal sebenarnya dia racun yang perlahan menjalar dan membunuhmu." Azarin terdiam, kata-kata itu menghantam batinnya lebih keras daripada yang dia bayangkan. Benarkah? Benarkah dia salah saat itu? Benarkah ia egois?
Keraguan mulai menggerogoti pikirannya, membuatnya mempertanyakan keputusannya di masa lalu. Dia mengepalkan jemarinya di pangkuan, mencoba mengendalikan perasaannya yang berkecamuk. Jenderal melihatnya dengan tatapan puas. Seakan ia tahu, untuk pertama kalinya, Azarin mulai mempertanyakan kebenaran yang selama ini dia yakini. "Aku datang bukan untuk merendahkan diri, Mas," ucapnya pelan, tetapi setiap kata mengandung ketegasan. "Aku datang karena aku tahu kamu masih punya hati. Kamu tahu apa soal hatiku, Sa?" Jenderal tersenyum miris sebelum melanjutkan. "Jika kamu tahu, saat badai rumah tangga kita dulu aku merasakan ketakutan luar biasa kehilanganmu, kamu pasti akan memberikanku kesempatan." Azarin menunduk semakin dalam, sementara Nadia yang berada di samping Azarin sejak tadi memang memasang earphone di telinga. Tugasnya hanya menemani, bukan menyimak dan mendengarkan. 18. Azarin menarik napas dalam, mencoba meredakan gejolak dalam dadanya. Serangan kata-kata jenderal barusan memang sempat menggoyahkan keyakinannya, membuat dia tenggelam dalam rasa bersalah yang amat besar. Namun, tidak. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam penyesalan yang tiada ujung. Tidak ada pakar yang bisa menakar seberapa besar kesalahan mereka masing-masing. Jika jenderal mengatakan dia terluka dengan keputusan dia bercerai, dan kini menikah dengan Din, dia pun pernah terluka dengan sikap jenderal, dan penghinaan yang diterima.